Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di video part yang ke-14 ini kita akan membahas bagian terakhir daripada Ulumul Quran tingkat 1, yaitu Al-Makki wal Madani. Dimulai dari pertanyaan, hal haddadan Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum al-Makki wal Madani? Apakah Nabi pernah menjelaskan pengertian daripada Makki Madani? Jawabannya, lam yuhaddidin Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhumahuma wa innama huwa mujarrad istilah alladhi wada'aha ulama ulumul Quran. Nabi tidak pernah menjelaskan tarif daripada Makki Madani. Akan tetapi tarif Makki Madani ini hanya merupakan suatu istilah yang ditetapkan oleh ulama-ulama ulumul Quran begitu. Pertanyaan selanjutnya, mal marja, apa sumber atau referensi fi ma'rifatil Makki wal Madani dalam mengetahui Makki Madani? Jawabannya, al marja wal masdar ar-rais, sumber yang utama fi ma'rifatihima dalam mengetahui keduanya, yaitu Makki atau Madani, huwa riwayat ini sahabat, ialah riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wala daura lil aqli, tidak ada peran untuk akal illa fil jam'i baina riwayat, ini kecuali dalam gabungkan antara dua riwayat ata'arudaini fil zahir, yang terjadi ta'arud atau pertentangan pada zahirnya, sedangkan sebetulnya dalam maknanya tidak ada pertentangan gitu. Oke, itu dia sumber kita mengetahui Makki Madani adalah dari riwayat, bukan dari akal. Akal itu nanti fungsinya hanya untuk mengumpulkan antara dua riwayat yang terjadi ta'arud. Nah, gitu. Pertanyaan selanjutnya, ma hiyal faidah min ma'rifatil Makki wal Madani? Apa faidah kita mengetahui Makki Madani? Jawabannya, faidatu ma'rifatul Makki wal Madani hiya nafsul fawaid fi ma'rifati awwali wa akhiri ma nuzila minal Qur'an wa hiya salasatun. Faidahnya sama dengan mengetahui awal wa akhir ma nazala minal Qur'an gitu. Apa saja? Ada tiga. Yang pertama, ma'rifatu manhajil Qur'an fit tasyri'il islami wa tadarrujihi fihi, ini sudah kita jelaskan di part sebelumnya. Yang kedua, ma'rifatu nasikh wal mansukh. Yang ketiga, ma'rifatu madal inayah allati qama bihal muslimun khususon as-sahabah fi khidmatil Qur'an. Nah, itu faidah kita mengetahui Makki Madani. Selanjutnya sekarang kita beralih ke pengertian daripada Makki Madani. Ta'riful Makki wal Madani fiha thalasu i'tibaratin. Ada tiga ungkapan. Yang pertama, bi'tibari zaman, dengan melihat sisi zaman, yaitu al-hijrah. Al-Makki ma nuzila qabla al-hijrah walau fi ghairi Makkah, wal Madani ma nuzila ba'da al-hijrah walau fi ghairil Madinah. Ini berdasarkan hijrah, berdasarkan waktu ya. Dibagi pengertiannya adalah Makki ma nuzila qabla al-hijrah walau fi ghairi Makkah, kemudian Madani ma nuzila ba'dal hijrah walau fi ghairil Madinah. Dan ini tarifnya jelas ya, saya rasa insyaallah. Makki adalah semua ayat yang diturunkan di sebelum hijrah, sekalipun bukan di kota Mekah. Nah, gitu. Pokoknya dia sebelum hijrah. Misalkan ada ayat yang diturunkan di Baitul Maqdis, itu kan bukan Mekah tapi namanya Makki. Kenapa dinamakan Makki? Karena dia qablal hijrah. Ada misalkan yang diturunkan di Tabuk. Tabuk kan bukan Mekah, akan tapi dia sebelum hijrah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Nah, gitu. Ada misalkan ayat yang diturunkan di kota Mekah setelah hijrah, yaitu pada Fathu Mekah misalkan, itu disebut surah Madaniyah. Kenapa? Karena dia setelah hijrah, walaupun dia diturunkan bukan di kota Madinah gitu. Yang kedua, bi'tibaril makan, berdasarkan tempat. Makkah wal Madinah. Al-Makki ma nuzila fi Makkah wa dawahiha. Makki adalah yang diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya. Wal Madani ma nuzila fil Madinah wa dawahiha. Dan Madani adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekelilingnya. Jadi kalau bi'tibar yang pertama itu kita melihat kepada zaman nuzulil ayah. Kalau yang kedua ini makan nuzulil ayah. Yang pertama adalah kita melihat kepada kapan diturunkannya ayat tersebut. Yang kedua adalah dilihat dari di mana diturunkannya ayat tersebut. Nah, gitu. Yang ketiga, bi'tibaril khitab, berdasarkan yang dikhitab atau yang ditujukan, kepada siapa ayat ini ditujukan. Ahlu Makkah wa ahlul Madinah. Ini yang dimaksud.
Al-Makki ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Makki adalah yang mengkhitab penduduk Mekah. Wal Madani ma waqa'a khitaban li ahlil Madinah. Makki adalah ayat-ayat yang diturunkan untuk mengkhitab atau ditujukan kepada orang-orang Mekah. Itu disebut dengan Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan untuk orang-orang Madinah. Nah, kayak gitu. Berdasarkan kepada siapa diturunkan. Kalau yang pertama berdasarkan kapan ayat ini diturunkan, apakah sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Yang kedua berdasarkan tempat, di mana ayat ini diturunkan, apakah di kota Mekah dan sekitarnya atau di kota Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga berdasarkan kepada siapa ayat ini diturunkan, gitu. Lalu mana yang rajih atau mana yang masyhur yang kita pilih? Jawabannya yang nomor 1 ya. Al-qaulul awal huwal ashhar wal arjah. Kaul yang pertamalah yang masyhur dan yang paling rajih indal ulama. Menurut para ulama, wa ashaluhal lil ukul yuqabulan, dan paling masuk akal. Wa hadhihi li salasati asbab. Kenapa kita merajihkan ta'rif yang pertama, yaitu dilihat daripada zaman atau waktu turunnya ayat, dengan 3 sebab. Yang pertama, hadzal qaul yaslam min i'tiradat wa hadza hasilun wa syamilun al-Qur'ani kulli. Pendapat ini selamat daripada pertentangan. Maksudnya pertentangan itu kayak gini. Misalkan kita mengatakan Makkiyah berdasarkan tempat ya. Makkiyah adalah yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Maka ada i'tirad atau pertentangan. Nah, kalau Makkiyah adalah yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, lalu untuk ayat yang diturunkan di Baitul Maqdis itu namanya apa? Itu namanya i'tirad, pertentangan. Nah, itu kan kita nggak tahu mau nyebut dia apa gitu ya. Karena kalau kita melihat kepada tempat turunnya, maka Makkiyah adalah yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Sedangkan yang diturunkan di Baitul Maqdis namanya apa? Nah, gitu. Makanya ini yang paling mudah ya, bi'tibar az-zaman gitu. Ayat yang diturunkan di Baitul Maqdis namanya apa? Makkiyah. Kenapa? Karena dia sebelum hijrah. Nah, gitu. Lanjut yang kedua, al-i'tibaru biz zaman aqwa min al-i'tibar bil makan. I'tibar dengan zaman lebih kuat daripada i'tibar dengan makan ya, karena zaman itu ada 2 saja, ada 3 bahkan ya, sekarang, dulu, dan nanti. Nah, dari tempat itu banyak ikatannya, banyak perbeda-bedaannya gitu ya. Kalau zaman ya qabla atau ba'da gitu aja, dan itu lebih kuat daripada dengan tempat. Yang ketiga, wa hadzal qaul yuwafiq qaul as-sahabah. Qaul inilah yang sesuai dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengatakan hadhil ayah nuzilat, maka ayat ini diturunkan di kota Makkah. Wa hadhil ayah nuzilat bil Madinah. Wal maqsudu min qaulihim, dan maksud daripada mereka annahum nasabu atau nusibu al ayah ilal makanil nasabu al ayata ilal makanil ladzi kana fihi. Nabi SAW, idza kana bi Makkah fa hiya qabla al-hijrah wa idza kana bil Madinah fa hiya bi ba'da al-hijrah. Jadi para sahabat ketika mengatakan hadhil ayah nuzilat bi Makkah, maksudnya adalah nuzilat qabla al-hijrah. Kenapa? Karena Nabi qabla al-hijrah tempatnya berada adalah di Makkah. Kalau sahabat mengatakan hadhil ayah nuzilat bil Madinah, maka itu maksudnya adalah nuzilat ba'dal hijrah. Kenapa? Karena Nabi setelah hijrah tempatnya di kota Madinah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita nggak menerima sebagai yang rajih dalam ta'rif daripada Makki Madani? Al-qaulus tsani ghairu daqiq, tidak terperinci ya, tidak mendalam ta'rifnya, wa ghairu syamil, tidak menyeluruh lil Quran, li'annahu qasura ala Makkah wal Madinah. Kenapa tidak menyeluruh terhadap semua ayat Quran? Karena itu hanya terbatas pada 2 tempat saja, itu Makkah dan Madinah, wa dawahihima, dan sekeliling keduanya. Faqat saja, fa kaifa bimakanin ba'id, maka bagaimana dengan tempat-tempat yang jauh, mislu Tabuk wa Baitul Maqdis. Li ajli dzalik hadzal qaul laisa maqbulan indal ulama. Ini kan hanya terbatas pada 2 tempat saja, Makkah sama Madinah, Makki Madani. Lalu bagaimana dengan tempat yang jauh? Apakah kita namakan dengan Tabuki? Nggak mungkin gitu ya. Bukan nggak mungkin juga, tapi kayak nggak sesuai lah gitu. Maka lebih tepat kita menggunakan zaman, bukan makan. Yang ketiga, ra'yus salis, pendapat yang ketiga, qasrul amri alal khitab bi ahli Makkah, mengkhususkan khitab atau membatasi khitab atau tujuan ayat kepada ahlu Makkah sama ahlu Madinah, ghairu hasil wa ghairu syamil, tidak menyeluruh ya. Kenapa? Li'anna khitab al-Quran, karena khitabnya Al-Quran, ditujukannya ayat Al-Quran, lazim ayyakuna khitaban aman li jami'in nas, itu harus ditujukan kepada seluruh manusia, bukan kepada penduduk Makkah sama Madinah. Kenapa? Karena orang Islam itu ada di seluruh dunia, bukan hanya Makkah sama Madinah. Maka harus suatu ayat itu khitabnya tidak boleh kita khususkan kepada Makkah saja, tapi untuk semuanya. Misalkan
Wa aqimus sholata wa atuz zakah itu diturunkan di kota Mekkah. Kalau misalkan kita mengatakan ini diturunkan kepada penduduk Mekkah, maka yang disuruh sholat hanya orang-orang Mekkah gitu. Makanya ini enggak syamil ya, tidak syamil, tidak menyeluruh untuk semua kalangan gitu. Kalau kita menggunakan iktibar yang ketiga, maka yang paling pas kita menggunakan yang pertama, yaitu iktibar biz zaman, yaitu Makkiyah adalah manuzila qoblal hijrah walau fi ghairi Makkah. Kemudian yang madaniyah atau madani manuzila ba'dal hijrah walau fi ghairi al Madinah. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ke dawabit. Sebentar. Oh, di sini ada dalilnya dulu. Istadalla ar-ra'yu tsalis biqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kullu ayatin nuzilat biya ayuhan nas fahiya bi Makkah wa kullu ayatin nuzilat biya ayyuhalladzina amanu fahiya bil Madinah. Lakin Ibnu Mas'ud lam yaksud bihi al-bayan tarif al-makki wal madani wa inna ma yadhkur al-alamah al-makki wal madani ghaliban. Jadi ini dalil daripada ra'yu yang ketiga atau pendapat yang ketiga. Ketika ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu diturunkan di kota Mekah atau menghitab penduduk Mekah. Kata siapa? Menurut sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau dia mengatakan ya ayuhan nas, maka itu bil Madinah gitu ya. Ini tetapi para ulama mengatakan ketika Ibnu Mas'ud mengatakan hal tersebut, mengatakan yang tadi riwayat ini, itu beliau tidak sedang mentakrif daripada Makki Madani. Beliau hanya menjelaskan beberapa tanda untuk mengenali mana ayat Makki, ayat Madani. Ayat Makkiyah biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, sedangkan ayat Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke dawabit atau alamat al-Makki wal Madani. Oke, berikut adalah tanda daripada Makki Madani. Dengan adanya tanda-tanda ini itu kita dapat mengenal ya mana surah yang mana ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang Madaniyah gitu. Yang Makki apa saja tandanya? Ini tanda yang zahir ya, yang bisa kita lihat secara langsung gitu. Tandanya untuk Makki adalah kullu suratin fiha lafzu kalla. Setiap ada kata kalla dalam suatu surah itu pasti dia surahnya Makki ya. Nah gitu ya. Kalla itu kalla balron misalkan, kalla balrona kayak gitu. Kalla itu semua pasti surahnya adalah Makkiyah. Nah kayak gitu. Itu tanda yang sangat jelas. Wa kalla warada fi salasatin wa salasina mawdi'an fil Qur'an fi 15 surah. Fi 15 surah. Jadi kalla itu disebutkan 33 kali dalam Al-Qur'an di 15 surah yang berbeda. Pasti sudah dipastikan 15 surah ini adalah surah yang Makkiyah karena ada kalla. Kedua, kullu suratin fiha sajadah tilawah, yang ada sujud tilawahnya itu pasti surah yang Makkiyah. Ingat ya. Surah yang ada sujud tilawah itu surah Makkiyah pasti. Ketiga, kullu surah fiha qissa Adam wa Iblis ma ada surah Al-Baqarah. Semua surah yang ada kisah Adam dan Iblis itu adalah Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah. Yang keempat, kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umami sabiqin siwa Al-Baqarah. Semua surah yang ada kisah para nabi dan umat mereka kecuali surah Al-Baqarah. Karena kita sudah menjelaskan bahwa Nabi itu menerima tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hati beliau dengan diberikan kisah-kisah para nabi. Kapan beliau dihibur? Paling banyaknya ketika di kota Makkah. Kenapa? Karena banyak menerima rintangan, tantangan dan cacian daripada orang-orang Quraisy pada saat itu. Yang kelima, kullu suratin allati tubda bil huruf at-tahajji siwa Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang kelima, semua surah yang diawali dengan huruf tahajji atau huruf hijaiyah, Hamim, Yasin, itu tuh kayak gitu-gitu. Itu pasti surah Makkiyah kecuali Al-Baqarah sama Ali Imran. Ini 5 tanda untuk yang Makkiyah. Kemudian tanda untuk yang Madaniyah atau Madani, yang pertama, kullu suratin fiha dzikrul hudud. Jadi biar antum enggak bingung, Makki sama Makkiyah itu maksudnya sama ya. Makki sama Makkiyah maksudnya sama. Tergantung siapa yang disifati. Kalau misalkan surah, maka dia Makkiyah gitu ya. Maka dia ada taknya. Kenapa di sini? Karena dia muannas. Kalau kita hanya menyebutkan Makki saja, maka begini, tidak ada. Kenapa tidak ada taknya? Karena dia cuma sendiri ya, Makki gitu. Kalau kita mengatakan ayah, maka dia Makkiyah. Bukan ayah Makki, ayah Makkiyah tapi.
Yang ke ini pertama, kullu suratin fiha dzikrul hudud wal faraid wal miras wal mawaris. Kalau ada kata-kata miras, hudud, itu pasti madaniyah ya. Kedua, kullu suratin fiha dzikrul jihad wa ahkamuh. Ya, setiap ada surah yang menjelaskan tentang jihad, itu pasti surah madaniyah. Tiga, kullu suratin fiha dzikrul munafikin wa ahwaluhum, khala surah Al-Ankabut, khala surah Al-Ankabut. Semua surah yang ada sebutan orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Itu tanda-tandanya. Kalau ada kata-kata munafik, nafikin dan seterusnya, itu pasti madaniyah. Kalau ada kata-kata jihad dan semacamnya, maka itu Al-Baqarah madaniyah. Nah, gitu. Oke, itu apa namanya tadi, dawabit atau alamat ya. Sekarang khosois ini maksudnya kandungan ya, lebih ke kandungan. Kalau yang di atas tadi dawabit itu alamah atau tanda yang bisa kita lihat secara zohir. Sedangkan kalau yang khosois ini kita bisa tahu dengan kita mengetahui makna ayat tersebut atau kandungannya. Nah gitu ya, cara membedakan mana khosois mana dawabit. Khosois itu artinya kandungan dari segi kandungan hukum, kekhususan daripada kandungan hukum. Kalau dawabit itu adalah alamat yang bisa kita jumpai, kita baca secara zohir. Nah gitu. Apa saja dawabit khosois untuk yang maki atau madani, khosois atau maizat untuk maki wal madani. Yang maki al-inayah bil usul al-i'tiqadiyah as-sahihah wal qada' al aqaid al-fasidah. Jadi kandungan hukum yang ada pada makiyah yang pertama adalah dia mengandung akidah-akidah. Jadi setiap surah yang menjelaskan tentang akidah yang benar, akidah yang salah, mana akidah yang benar, mana akidah yang salah, itu maka itu adalah makiyah, ayat makiyah pastinya. Kedua, al-qada' alal adat al-qabihah. Semua bentuk ayat yang mencegah daripada adat-adat yang tidak baik, berarti itu adalah madani makiyah ya. Seperti yang melarang khamar, yang melarang membunuh anak perempuan. Nah, itu pasti makiyah. Ketiga, al-inayah menaruh perhatian bi iqamati akhlaqil karimah, dengan menegakkan akhlak yang terpuji ya. Kenapa? Karena kan dulu orang-orang muslimin, para sahabat ketika di kota Mekah sering mendapatkan hinaan, cemoohan, cacian gitu ya, cacian, nah gitu, dan sehingga mereka dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah, sabar gitu ya. Nah gitu, contohnya salah satunya. Yang keempat, al-inayah biqasasil anbiya wal umam sabiqin. Jadi menaruh perhatian dengan banyaknya kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu gitu, sebagai pelajaran bagi nabi dan para sahabat pada masa itu. Yang kelima, kasratu asali bil wa'id, banyaknya uslub-uslub ancaman seperti kalla gitu ya. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pokoknya semua bentuk-bentuk kayak ngancam-ngancam gitu, kayak menyebutkan siksaan, semuanya itu adalah makiyah. Nah gitu. Yang keenam, sebenarnya ini nomor 6 ya. Qasura mu'zamu ayatihi wa suwarihi. Ayatnya itu pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Karena nanti kita jelaskan di bawah. Oke, sekarang khosois untuk yang madani. Yang pertama, yu'na bil hadis anin nifaq wal munafiqin wa ahwaluhum. Memperhatikan terhadap munafik ya. Jadi banyak disebutkan orang-orang munafik ya di makna-makna ayatnya itu ya, kandungan-kandungannya itu menjelaskan orang-orang munafik, sifat-sifatnya bagaimana, keadaannya bagaimana, cara kita mengetahuinya seperti apa. Nah gitu. Yang kedua, yu'na fi dakwah ahlul kitab minal yahud wan nasara ilal islam. Jadi kalau yang madaniyah itu lebih ke mengajak ahlul kitab daripada Nasrani dan Yahudi gitu. Kenapa di Makkiyah nggak ada? Karena di kota Makkah itu dakwahnya kepada orang Quraisy, bukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di kota Madinah, penduduk Madinah ada Yahudi dan ada Nasrani juga. Jadi di situ ada ayat-ayat yang menjelaskan atau bukan menghimbau sih. Ya, ayat untuk mendakwahi Yahudi dan Nasrani gitu. Yang ketiga, bayanu ahkami syar'iyyah at-taklifiyah, menjelaskan hukum syar'i, yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara' ya, itu kebanyakan madaniyah. Yang keempat, tulu mu'zami ayati wa suwarihi, ayatnya panjang-panjang ya, kebanyakan, dan surahnya pun panjang-panjang kebanyakan. Oke, suratul Makkiyah nuzilat bisulubin fasih. Surah Makkiyah diturunkan dengan bahasa yang fasih, balik ya, singkat gitu, padat dan jelas dan luar biasa, mukjizat gitu ya, lafaznya. Wa hadza munasib li ahli Makkah li'annahum ma'rufun wa masyhur bi fasahatil kalam. Kenapa di Makkiyah ayatnya pendek-pendek? Karena untuk mengkhitob ahlu Mekah yang fasih gitu. Ahlu Mekah ini kan mereka bangga dengan mereka yang kaya dengan sastra. Mereka sangat pandai bersastra Arab ya. Jadi mereka sangat pandai di dalam membuat syair, dalam membuat nasr, khitobah atau khutbah. Jadi mereka sangat pandai berbicara sekali. Bahasanya sangat luar biasa.
sehingga Allah menurunkan ayat kepada mereka dengan bahasa yang lebih fasih dari bahasa mereka gitu, sehingga mereka akan merasa kalah dan tunduk terhadap bahasa yang sastra yang disuguhkan oleh Al-Quran. Nah begitu ya, itu kenapa ayat Quran yang makiyah itu pendek-pendek, sedangkan yang madaniyah panjang-panjang karena nggak butuh uslub yang benar-benar balik gitu, benar-benar singkat, benar-benar punya balagoh yang tinggi, itu nggak butuh untuk mengkhitab orang-orang Mekah, maaf, orang-orang Madinah, karena orang Madinah adalah orang yang patuh-patuh pada saat itu gitu ya, beda dengan orang Mekah pada sebelumnya. Nah seperti itu. Ya, selanjutnya dhahrul munafiquna bil Madinah wa lam tujad al munafiqun fi Makkah qabla hijrah. Jadi, kenapa ayat-ayat yang menyebutkan orang munafik itu ada di Madinah saja, Madaniyah saja? Karena di kota Mekah itu jelas hitam dan putih gitu ya. Yang beriman jelas, yang kafir juga jelas gitu. Tidak ada yang samar-samar. Sedangkan di kota Madinah itu sudah mulai nggak jelas. Kenapa? Karena orang Islam di situ tinggal dengan damai dengan orang Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, untuk menghindari orang-orang yang pura-pura masuk Islam itu, disebutkanlah oleh Allah sifat-sifat orang-orang munafik. Kemudian bagaimana sih ciri-cirinya orang munafik tersebut, supaya orang-orang beriman itu bisa menghindari dirinya daripada orang-orang munafik tersebut gitu. Ada surah makiyah bil ittifaq, ada isnani wa samanuna surah, 82 surah yang termasuk makiyah. Wa ada surah madaniyah bil ittifaq, 20 surah, 20 surah termasuk madaniyah. Wa isnaya asyara surah mukhtalaf fiha ulama ahya makiyah au madaniyah. Jadi kita simpulkan ada 82 surah makiyah, 20 surah madaniyah, 12 yang masih berselisih para ulama apakah dia makiyah ataukah dia madaniyah. Bagaimana cara kita menghukumi suatu surah apakah dia makiyah atau madaniyah? Dengan cara apa kita menyimpulkan atau membuat kesimpulan surah ini makiyah atau madaniyah? Jawabannya di sini al-hukmu bil makki wal madani bi'tibari ghalibi ayatis surah. Misal surat al-Baqarah fiha ayatun makiyah wa ayatun madaniyah, walakin al-madaniyah aksar fanusammihi suratul madaniyah. Misalkan Al-Baqarah ini dari ayat yang pertama sampai ayat 286 ya. Ini enggak semuanya madaniyah, walaupun kita namakan dia adalah madaniyah. Tapi enggak dari 1 sampai terakhir itu madaniyah semua, tidak. Ada madaniyah, ada makiyah. Tetapi yang lebih banyak madaniyah, maka dinamakanlah surahnya madaniyah. Nah, seperti itu ya. Ali Imran juga enggak semuanya dari awal sampai akhir itu madaniyah, tidak semuanya. Akan tetapi ada Makkah sama madaniyah, ada makiyah, ada madaniyah juga ayatnya. Tetapi kebanyakan ayatnya madaniyah, maka surahnya disebut dengan madaniyah. Nah, kayak gitu. Itu untuk penisbatan makiyah dan madaniyah. Saya rasa sudah jelas. Oke, sekian untuk video kali ini, video part terakhir untuk pelajaran ulumul Quran. Semoga bermanfaat dan ujiannya semuanya dimudahkan. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca doa ya sebelum ujian, sering-sering minta doa sama orang tua juga. Sekian dari kami, doakan saya juga ya supaya lancar ujian. Doa antum adalah harapan terbaik ya dari saya. Oh ya, jangan lupa di-like juga videonya biar apa ya? Ya nggak kenapa-napa sih, di-like aja biar keren aja. Oke, sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.